Jelang Piala AFF 2024, pelatih dan juga pemain timnas Indonesia mulai berkumpul dalam pemusatan latihan atau training camp yang berlangsung di Bali. Semula TC dijadwalkan mulai pada tanggal 26 November, namun kemudian diundur lantaran pelaksanaan Pilkada 2024. Tim pelatih serta pemain timnas Indonesia sudah mulai berdatangan di Bali pada Rabu 27 November, sebagaimana diunggah dalam akun Instagram @timnasindonesia. Dalam video singkat tersebut terlihat beberapa pelatih seperti Yu Ji-hun dan juga Dava Arianto tiba di tempat penginapan. Para pemain pun terlihat tiba dengan membawa koper besar, namun belum terlihat keberadaan pemain-pemain yang merumput di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, atau Marcelino Ferdinand. Demikian pula dengan Iver Jenner, Rafael Schreck dan juga Justin Hubner. Pengiriman pemain muda ke Piala AFF yang dilakukan Indonesia tidak disarankan ditiru oleh Malaysia. Zakaria Rahim yang merupakan mantan manajer klub Selangor menyatakan timnas Malaysia harus tetap mengirim pemain-pemain terbaik demi menjadi juara Piala AFF 2024. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tidak bisa meniru langkah PSSI yang sedang mempersiapkan tim untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi jangan tiru Indonesia. Mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di level Asia, ujar Zakaria dikutip dari Soha. Zakaria mengatakan Piala AFF 2024 merupakan turnamen tertinggi Asia Tenggara yang seharusnya dimainkan pemain-pemain terbaik. Pengamat sepak bola asal Malaysia Zakaria Rahim tidak segan menyebut level timnas Indonesia sudah jauh di atas timnas Malaysia. Ia bahkan menyebut level timnas Indonesia sudah level Asia. Penilaian itu tidak datang begitu saja dari Zakaria Rahim. Ia melihat betul kiprah timnas Indonesia, termasuk posisi skuad Garuda yang kini menempati tempat ketiga di klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu Zakaria Rahim tidak kaget ketika melihat timnas Indonesia. Sintayong hanya membawa pemain-pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab mayoritas pemain utama timnas Indonesia difokuskan memperkuat skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zakaria Rahim menyebut timnas Indonesia membuat gengsi Piala AFF 2024 atau sekarang yang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menurun. Penyebabnya karena timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik di ajang 2 tahunan ini. Ya, sekedar diketahui Sintayong memilih pemain U22 untuk mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari 33 pemain yang dipersiapkan hanya 10 personel yang pernah mengecap caps bersama timnas Indonesia senior. Keputusan yang diambil timnas Indonesia berdampak kepada tim-tim kuat lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kalau semua tim mengambil keputusan yang sama, gengsi Piala AFF akan hilang karena kami sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, ungkap mantan manajer Selangor ini. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik membeberkan targetnya di grup B ASEAN Cup 2024. Ia menyinggung Sintayong dan timnas Indonesia. Kim Sang-sik melihat di grup B diisi oleh adu strategi antar pelatih Korea Selatan. Selain dirinya, ada Sintayong yang memimpin timnas Indonesia dan juga Ha Hyuk-jun di Laos. Melihat peta persaingan grup B, Kim Sang-sik percaya diri bahwa Vietnam akan lolos ke semifinal. Tak tanggung-tanggung, ia bertekad memberikan trofi untuk prajurit bintang emas. Target kami adalah meraih posisi 2 teratas grup untuk melaju ke semifinal, lalu melaju ke final dan menjadi juara, ujarnya. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik membeberkan kekurangan dan juga kelemahan pemainnya jelang ASEAN Cup 2024 yang bakal bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Vietnam saat ini tengah menjalani pemusatan latihan atau TC di Korea Selatan. Selama melakoni TC di negeri ginseng tersebut, Vietnam juga melakoni beberapa laga uji coba. Kim Sang-sik mengaku mereka menjalani persiapan dengan maksimal agar bisa meraih hasil terbaik di turnamen. Mantan pelatih Jeonbuk Hyundai Motors tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti pengorganisasian saat main dan keseimbangan yang masih kurang. Untuk itu dia mengaku harus bisa memperbaiki kekurangan ini agar Vietnam memiliki kekuatan bagus dalam menyerang dan juga bertahan.
Sintayong menilai bahwa timnas Indonesia sudah jauh meningkat saat ini. Menurutnya, mental saat ini sangat berpengaruh dan Indonesia sudah tak bisa dipandang remeh. Yang lebih buruk adalah bahwa mereka adalah tim yang lebih baik dari kami. Misalnya sekarang adalah Saudi. Mereka adalah tim yang 20 dan 3 langkah lebih tinggi dari kami, ungkap Sintayong. Ya, pelatih berusia 54 tahun ini melanjutkan perjalanan Indonesia di putaran ketiga ini cukup baik. Mereka baru mendapatkan 2 kekalahan meski datang sebagai tim kuda hitam. Sintayong menilai bahwa performa tersebut harus terus dipertahankan agar mereka bisa terus bersaing. Sementara itu, Sintayong juga menilai bahwa masalah sektor depan masih menjadi masalah bagi skuad Garuda. Dan tentunya ini akan terus diperbaiki karena sektor penyerangan yang tajam bisa menjadi solusi mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, semua pemain saat ini dalam kepercayaan diri yang tinggi dan saling percaya selama berada di lapangan. Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri mengakui bahwa ia masih ingin untuk berkarir di luar negeri lagi. Akan tetapi untuk saat ini impiannya harus tertunda terlebih dahulu. Sebab Egy Maulana Fikri masih memiliki kontrak bersama Dewa United sampai 2026. Pemain berusia 24 tahun tersebut sempat menimba ilmu di luar negeri dengan membela beberapa klub. Di sisi lain, Egy belum tahu tujuan klub barunya nanti apabila abroad. Saat ditanya penasaran dengan klub Jepang, ia berpikir-pikir lagi. Egy Maulana Fikri menambahkan klub luar negerinya itu juga harus berbicara dengan Dewa United. Ia percaya jika proses itu berjalan lancar, maka Dewa United mungkin bisa melepasnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong mengaku kekalahan dari timnas Indonesia U23 meninggalkan trauma mendalam. Ia bercerita caranya bangkit setelah kekalahan memilukan di perempat final Piala Asia U23 2024 itu. Hwang mengalami fase naik turun sepanjang 2024. Pelatih berusia 56 tahun itu sempat dipercaya menukangi timnas Korea Selatan U23 dengan misi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun ironisnya Hwang gagal menjalankan misi karena dihadang rekan senegaranya yang melatih timnas Indonesia U23 Sintayong. Ya, kala itu Teguk Warriors tumbang dari Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih kiper timnas Indonesia Kim Bung-soo merasa senang bisa bekerja sama dengan Sintayong di skuad Garuda. Menurut Kim Bung-soo, Sintayong adalah pelatih hebat yang berbeda dengan juru taktik kebanyakan dan salah satu hal yang menjadi pembeda adalah Sintayong peduli akan pembinaan pemain muda. Kim Bung-soo ditunjuk sebagai pelatih penjaga gawang skuad Garuda sejak 2021. Sebelum menjadi asisten Sintayong, Kim Bung-soo sudah kenyang pengalaman bekerja sama dengan banyak pelatih kawakan, mulai dari Jurgen Klinsmann, Hong Myung-boo, hingga Park Hang-seo. Menurut Kim, masing-masing pelatih mempunyai karakteristik tersendiri yang menjadi ciri khasnya. Kim mengakui perbedaan karakteristik antara pelatih itu terlihat cukup mencolok. Namun menurutnya, sosok Sintayong adalah pelatih yang paling peduli dengan pembinaan pemain muda serta dekat dengan staf kepelatihannya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Kamis 28 November 2024. Hari ini FIFA mengumumkan secara resmi ranking FIFA edisi November 2024. Berdasarkan perhitungan laman footballranking.com, sudah terlihat bagaimana penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia saat ini. Hasilnya Timnas Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125 dunia. Timnas Indonesia naik 5 posisi setelah mendapatkan tambahan 16,23 poin di ranking FIFA, efek menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday kelima grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketimbang negara Asia Tenggara lain, ranking FIFA Timnas Indonesia jadi yang paling melesat. Malaysia terpantau hanya naik 1 posisi dari peringkat 133 ke 132 dunia. Hal unik dialami Vietnam. Meskipun tidak melakoni pertandingan, Vietnam naik 2 posisi dari peringkat 119 ke 117 dunia. Ya, Vietnam naik karena sejumlah negara yang berada di atasnya mengalami penurunan poin di ranking FIFA. Lalu bagaimana dengan Thailand? Efek ditahan Lebanon dan juga Laos di laga uji coba, skuad Gajah Perang turun dari posisi ke-96 ke 97 dunia. Dua pemain timnas Indonesia, Mitchell Kers dan juga Kevin Dix, punya peluang meraih kemenangan pertama pada pentas Eropa yang berlangsung Kamis 28 November malam atau Jumat 29 November dini hari. Kers dan juga Dix bakal memperkuat tim masing-masing, FC Twente dan juga FC Copenhagen dalam 2 ajang berbeda yang sama-sama berlangsung pada hari ini.
Hillgers bakal memperkuat FC Twente dalam lanjutan Liga Europe, sementara Cavendish akan menjadi salah satu andalan Copenhagen pada laga Liga Conference. FC Twente yang imbang 3 kali dan juga kalah sekali dalam 4 laga sebelumnya punya peluang menang saat menghadapi klub Belgia Union Saint-Gilloise. Begitu pula dengan Cavendish yang menjadi salah satu kekuatan utama Copenhagen. Jasa pemain 28 tahun tersebut kemungkinan bakal dimanfaatkan oleh pelatih Jacob Nistrup untuk meraih kemenangan perdana pada Liga Conference musim ini, yakni saat melawan Dynamo Minsk. Media asal Jerman Sky Sport Jerman mendukung kabar Borussia Mönchengladbach yang tengah mengincar pemain timnas Indonesia Cavendish. Sebab menurut media Jerman tersebut, bek yang kini memperkuat FC Copenhagen itu merupakan solusi terbaik yang dimiliki oleh Mönchengladbach, baik secara harga maupun kemampuan sang pemain. Namun Cavendish perlu menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontrak. Jika dia bertahan hingga bursa transfer musim panas 2025, maka Cavendish akan tersedia secara gratis. Akan tetapi Borussia Mönchengladbach sudah sangat menginginkan jasa pemain berusia 28 tahun itu. Klub yang 5 kali juara Liga Jerman itu sedang membutuhkan bek berpengalaman untuk mengisi sektor pertahanan. Karena itu Cavendish bisa saja direkrut pada bursa transfer musim dingin pada Januari 2025 mendatang. Sky Sport Jerman menuliskan, Cavendish bisa ditebus dengan harga murah mengingat kontraknya akan habis. Persaingan di posisi kiper timnas Indonesia saat ini semakin ketat dengan adanya Martin Paes. Namun pelatih kiper timnas Indonesia Kim Bung Su tetap netral dan juga memilih siapapun pemain yang paling terbaik untuk dipanggil dan juga dimainkan. Sementara itu Kim Bung Su pun memiliki kriteria sendiri untuk memilih kiper timnas Indonesia. Menurut asisten pelatih Sintayong tersebut, hal utama yang harus dimiliki kiper adalah konsistensi penampilan, pandai berkomunikasi dengan pemain lain serta bisa memimpin dan juga mempunyai karisma. Kim Bung Su mengatakan bahwa seorang kiper adalah benteng terakhir dalam sebuah tim. Menurutnya pemain berposisi itu harus konsisten penampilannya untuk memberikan ketenangan buat para pemain lainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan seorang kiper pun wajib bisa memegang kendali pemain-pemain lini belakang meskipun sudah ada kapten. Hal itu agar mereka saling melengkapi dalam menjaga kekokohan sektor pertahanan. Kiper muda Cyrus Margono hingga kini belum mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia meskipun telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Prosesnya menjadi warga negara Indonesia pun unik, tanpa melalui jalur naturalisasi. Cyrus Margono yang lahir di Amerika Serikat memiliki kewarganegaraan ganda yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Karena ayahnya berasal dari Bali, sementara ibunya berkebangsaan Iran. Namun ia terlambat menentukan kewarganegaraan hingga melewati usia 21 tahun yang membuatnya kehilangan status sebagai warga negara Indonesia secara otomatis. Sementara itu status warga negara Indonesia tak serta-merta membawanya masuk ke radar pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dan hingga kini, nama jebolan New York Soccer Club dan juga Mid Oval Academy itu belum masuk dalam daftar pemain pilihan sang pelatih. Cyrus Margono tak kunjung mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Mungkin karena dirinya saat ini tidak memiliki klub setelah kontraknya dengan Panathinaikos B berakhir pada Juli yang lalu. Absennya Cyrus dari kancah kompetitif juga menjadi tantangan tersendiri untuk membuktikan kemampuannya di bawah Mister. Meskipun demikian, potensi dan juga komitmennya untuk menjadi bagian dari Merah Putih tetap menjadi sorotan. Manajer Arema FC Wibi Dwi Andreas ikut senang dua pemainnya yakni Ahmad Syarif Maulana dan juga Arkan Fikri dipanggil timnas Indonesia untuk main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurutnya Ahmad dan juga Arkan sangat layak akan pemanggilan itu lantaran telah bekerja keras selama di Arema FC. Ya, nama Ahmad dan juga Arkan masuk ke dalam daftar 33 pemain pilihan pelatih Sintayong untuk persiapan menghadapi turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Masuknya dua nama dari Arema FC ini memang tak begitu mengejutkan. Secara performa Arkan Fikri dan juga Ahmad Syarif Maulana tergolong stabil di 11 laga Liga 1 musim 2024-25 ini. Ahmad Syarif misalnya, sepanjang musim 2024-25 memang tergolong berkualitas. Total ada 11 penampilan dengan 929 menit bermain dan mencetak 1 gol ketika melawan Madura United yang lalu. Sedangkan Arkan Fikri menjadi pemain kunci di sektor tengah Arema FC. Pesepak bola berusia 19 tahun ini sudah tampil dalam 922 menit di 11 pertandingan terakhirnya. Penampilannya bersama dengan gelandang asing Pablo Oliveira membuat sektor tengah Singoedan solid di beberapa kali pertandingan.
Borneo FC mengirimkan dua pemainnya yakni Dava Fasha dan juga Rivaldo Pakpahan ke timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menanggapi hal tersebut, manajer Borneo FC Farid ikut bangga dan juga berharap Dava serta Rivaldo bisa belajar dan juga memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Pasti ini kebanggaan buat kita Borneo FC. Kembali ada pemain kita yang bisa berkontribusi untuk negara. Terlebih Rivaldo, ini jadi pengalaman pertama dia, kata Farid, sumber laman Borneo FC, Rabu 27 November 2024. Ya, Farid berharap pengalaman mereka di timnas mampu mereka bawa ke klub. Hal itu tentunya agar pemain muda yang ada di Pesut Etam terpacu untuk bisa membela Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.